Wilujeng sonten, Bu. Oh alah, dukung sonten Ibu. Siapa aja Ibu? Banyak kan, 19. Sorry, saya agak telat ini. Ya, enggak apa-apa, Bu. Tadi masih ngerjain disertasi, Bu. Ya Allah. Aduh, senengnya ya. Senengnya piye mumet tok, Bu? Ayo kono sing, engko aku diajari. Ayo gendang kapan? Berapa ini pesertanya udah 104 ya? Tambah muda ya Bu Endang ya. Kelihatan tambah muda. Putri anonim barang ya Allah. Ini malah aku ngajari senior-seniorku loh. Mau belajar sama Bu Endang nih, masih merasa kurang kok. Makanya sekolah. Ya Allah, siapa aja ya? Bu Iis barang ya Bu? Wiji. Iya. Itu ada Om Deddy itu, ada Om Dirman. Oh, Pak Dirman. Iya. Masya Allah. Ya Allah. Masih ikut rapat di sebelah Bu, Pak Dirman. Oh. Nyambi. Oke. Oke. Semuanya berapa Bu mahasiswanya? Harusnya 182 Bu Endang. 182. Iki aku ngajarnya piye Bu? Monggo. Pakai ini aja ya, pakai PowerPoint nggih. Monggo nggih. Oke, dimulai aja karena ini udah 19 menit lebih ya. Sepertinya 19 menit. Mungkin semuanya saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan waktunya cuma 1 jam ya? Ya Ibu. 1 jam apa yang harus diberikan ya? Oke deh, saya mulai aja. Perlu perkenalan nggak usah ya? Jadi waktunya habis. Nggak apa-apa Bu, perkenalan kan mahasiswanya ada yang dari luar Jawa Bu. Oh gitu? Iya, Bu. Perkenalan ya. Oke, nama saya Sri Endang Windiarti. Biasa dipanggil di Poltekkes Semarang itu Bu Endang. Saya yang jelas sudah double ya, artinya saya sudah punya anak, sudah punya cucu ya. Jadi mungkin dilihat dari wajahnya sudah kelihatan senior gitu ya, kakek ya itu. Ya, kemudian saya tim jiwa bersama dengan Pak Sawab, Bu Indri, siapa lagi ya? Lupa saya sampean. Itu ya, jadi saya sudah pegang mata ajar keperawatan jiwa itu sudah sejak pertama saya di Poltekkes ya, di guru akter. Itu ada Pak Cipto dari mana Pak? Blora ya Pak? Blora Pak? Blora Bu Is, Bu Endang. Walah, jenengan ki yo bareng pelatihan aku no. Neng Malang. Jenengan masih ngajar kok. Jenengan tulung ini kok. Lah iya, bareng neng Malang dulu ya Pak. Nggih, Bu. Saya kebagian di sini. Cukup ya perkenalannya. Itu aja saya rasa. Nanti kalau misalnya ada yang bimbingan bimbingan tugas akhir, saya adalah masuk dalam tim jiwa bersama Pak Sawab, Bu Indri, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau tinggal saya di Semarang, di dekat Poltekkes, ya. Kalau yang ada dari luar Jawa nanti. Kemudian
saya memang belum aktif di kantor, di kampus atau ngajar aktif karena memang posisi saya lagi tugas belajar. Ya. Jadi ini saya dimintain tolong sama Pak Sawab untuk memberikan refreshing ya. Sebenarnya ini refreshing untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah lama tidak menyentuh ilmu jiwa ya, karena ilmu jiwa itu hanya diberikan pada semester-semester tertentu dan hanya 1 semester. Jadi mungkin kalau yang sudah lama bekerja mungkin sudah lupa ya. Nah, sekarang diingatkan kembali, apalagi sekarang ini musimnya adalah musim bencana atau musim pandemi ya, sehingga mungkin sangat diperlukan untuk bagaimana kita mengantisipasi pada pasien-pasien yang terdampak psikologisnya atau bermasalah dengan psikologisnya. Ya, kadang malah bukan orang lain, malah diri kita sendiri yang juga terdampak ya. Jadi mungkin sedikit refreshing ilmu yang akan saya berikan itu sudah ilmu yang lama sekali yang mungkin sudah tidak pernah lagi terdengar oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah dijadikan host ya. Saya mau share screen. Sudah kelihatan? Masih loading, Bu. Oke. Sudah terlihat, Bu? Sudah ya. Saya besarkan. Ampun, Bu. Oke, siap. Sudah nggak? Lihat, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Saya mulai, yaitu topik bahasan kali ini yaitu pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Sebenarnya kita pada saat D3 dulu kita sudah pernah mendapatkan materi yang disebut dengan krisis intervensi ya. Akan tetapi pada zaman dulu saya ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kuliah, krisis intervensi itu jarang diterapkan ya, karena memang masih jarang terjadinya bencana yang tidak semarak saat ini ya. Jadi saat ini itu yang namanya bencana itu luar biasa ya. Jadi bertubi-tubi, ada banjir, ada kebakaran, ada. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Sudah dengar? Iya, Oke. Bu. Ya. Oke, ya jadi pada zaman kita kuliah dulu mungkin yang namanya krisis intervensi itu masih jarang diterapkan ya. Karena memang krisis intervensi ini diberikan pada kondisi-kondisi yang ada ancaman bahaya gitu ya. Nah, pada saat ini yang namanya bencana itu luar biasa bertubi-tubi. Nah, krisis intervensi ini sebenarnya bisa kita terapkan ya, dan malah sudah banyak yang menerapkan ya. Krisis intervensi adalah suatu metode yang diberikan segera pada seseorang yang mengalami suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan gangguan pada mental dan fisik. Ya. Jadi suatu peristiwa. Krisis tersebut berupa situasi yang mengakibatkan seseorang secara mendadak tidak mampu lagi menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kalau dia mengalami suatu ancaman yang kira-kira dia tidak bisa melakukan atau menyelesaikan permasalahannya sendiri, itu disebut krisis. Ya. Kemudian tipe-tipe krisis, saya poin
poin-poinnya saja ya Bapak Ibu supaya karena ini waktunya kan cuma 1 jam. Krisis. Yang pertama adalah krisis maturasi, itu terjadi dalam periode transisi masa perkembangan yang dapat membangun keseimbangan psikologis ya. Jadi maturasi adalah kematangan ya, kematangan artinya bahwa suatu transisi perkembangan, perubahan perkembangan antara situasi ke situasi yang lain ya. Seperti misalnya pernikahan yang tadinya single terus jadi double, kemudian kelahiran gitu ya. Nah itu maturasi ya. Kemudian krisis situasi terjadi apabila keseimbangan psikologis terganggu akibat suatu kejadian yang spesifik ya. Situasinya bencana dan segala macam itu situasi ya. Krisis malapetaka disebabkan oleh suatu kejadian yang menyebabkan kehilangan sesuatu, kemalingan, kemudian kebakaran, kemudian banjir dan sebagainya ya. Kemudian tujuan krisis intervensi yaitu menurunkan intensitas dari reaksi emosi, mental, fisik, dan perilaku seseorang terhadap suatu krisis yang dihadapi. Ya, menurunkan intensitas reaksi emosi supaya emosi kita, perilaku kita, fisik kita tidak terjadi suatu krisis yang menyebabkan seseorang mengalami kesakitan atau menderita. Yaitu memberikan kebutuhan dasar yang pasien butuhkan, membantu pasien dalam menyelesaikan masalah dan membantu pasien untuk memiliki kontrol kembali, membantu pasien berhubungan dengan jejaring yang dia butuhkan ya. Jadi kontak kembali dengan orang lain, dengan sosial gitu ya, membantu seseorang kembali pada fungsinya seperti sebelum ia menghadapi suatu krisis ya. Jadi tujuan krisis intervensi ya mengembalikan kepada kondisi semula sebelum terjadi krisis. Kemudian, deskripsi bantuan pada umumnya, seseorang individu telah mengalami krisis selama 24 jam. Diberikan bantuan selama krisis 24 jam beberapa minggu atau beberapa minggu sebelum mencari pertolongan. Intervensi krisis diberikan dalam bentuk suportif, memberi dorongan. Ya. Intervensi krisis diberikan dalam 1 sampai beberapa sesi dengan rata-rata sesi sebanyak 4 minggu. Jadi kalau kita melihat ada bencana, kemudian ada sukarelawan untuk memberikan terapi di dalam suatu lingkungan tersebut, terapinya macam-macam ya, mungkin ada terapi untuk kelompok anak, untuk kelompok ibu-ibu, untuk kelompok lansia, misalnya seperti itu. Nah itu sebenarnya diberikan dalam waktu prosesi ya, jadi tidak sekali tapi berperiode gitu. Jadi di sini paling tidak dalam 4 minggu periode, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya, paling enggak dalam 1 bulan dia diberikan terapi-terapi tersebut ya. Suaranya putus-putus, Bun. Gemeresek. Oke. Oh, gemeresek. Oke ya. Mungkin harus pelan-pelan saya ngomongnya kali ya. Enggak juga, Bu. Mungkin faktor apa ya? Mungkin jaringan, Jaringan kok. pakai headset Bu. Pakai Pak, headsetnya sama Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah jelas belum? Dalam 1 sesi, terapi diberikan dalam waktu 20 menit sampai 2 jam atau lebih ya. Jadi kalau kita dalam memberikan intervensi di lapangan untuk krisis intervensi ini, yaitu antara 20 menit sampai 2 jam atau kemudian krisis
krisis intervensi dapat diberikan kepada pasien anak, remaja, dewasa, geriatri dalam berbagai situasi. Bisa di dalam UGD rumah sakit, bisa di pusat krisis, ya, pusat konseling, klinik kesehatan, sekolah, dan pelayanan sosial lainnya. Ya. Nah, di sini artinya bahwa kita bisa memberikan krisis intervensi ini kepada per individu, juga bisa ke kelompok. Ya. Jadi kalau di UGD mungkin individu, tapi kalau di pusat krisis mungkin bisa di lapangan. Ya. Di konseling juga bisa bersifat individu, atau klinik kesehatan mental juga individu. Tapi kalau sekolah dan pelayanan sosial berarti kita bisa di masyarakat. Ya. Biasanya pusat intervensi krisis memiliki telepon hotline untuk kasus-kasus bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan sosial, ya. Begitu. Jadi kalau kita nanti bekerja atau melakukan tugas di krisis intervensi, kita pasti ada yang namanya telepon hotline. Ya. Kemudian respon terhadap krisis itu ada beberapa, yaitu reaksi emosional pada saat itu, rasa takut, marah, bersalah, dan berkabung. Ya. Mungkin Bapak Ibu semua saya rasa sudah pernah ya mengalami hal-hal yang krisis sehingga dia akan punya rasa-rasa emosional yang seperti ini, rasa takut, marah, bersalah, dan berkabung. Kemudian yang kedua, reaksi mental, kesulitan dalam berkonsentrasi, kebingungan, dan mimpi buruk. Itu reaksi mental. Nah, jadi setelah kita mendapatkan suatu krisis atau permasalahan yang menurut kita mengancam, ini kita akan kesulitan dalam sehari-harinya, kesulitan berkonsentrasi, bingung, dan mungkin ke bawah mimpi, ya, mimpi buruk. Kemudian reaksi fisik, sakit kepala, lemah, dan gangguan perut atau yang disebut dengan psikoneurosa. Ya. Psikoneurosa adalah reaksi fisik yang disebabkan karena terganggunya psikologi kita. Ya. Reaksi perilaku, yaitu gangguan makan, tidur, mungkin tidak enak makan, tidak bisa tidur, ya. Mungkin dia tidak mau bergaul, isolasi diri, kemudian gelisah, tidak jelas apa yang akan dilakukan, ya, sehingga dia gelisah, kerjanya hanya mondar-mandir, mungkin tidak bisa berkonsentrasi, dan sebagainya. Ya. Kemudian langkah-langkah intervensi krisis, yaitu klarifikasi masalah pada individu tersebut, terapi membantu individu tersebut untuk mengekspresikan perasaannya. Ya. Jadi tetap kita yang disebut, kalau perawat itu tetap harus langkah yang disebut dengan validasi, klarifikasi masalah yang sedang dirasakan oleh individu. Kemudian terapi membantu individu tersebut untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi dengan komunikasi terapeutik, kita tanyakan apa yang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, untuk menetapkan apa yang harus kita lakukan. Dukung individu untuk mencari dukungan, cari teman atau keluarga. Ya. Kemudian terapis mengidentifikasi mekanisme coping individu dan mendiskusikannya. Terapis mendiskusikan strategi dalam menyelesaikan masalah dan konsekuensinya. Terapi membantu individu untuk mengidentifikasi pikiran negatif yang ada. Terapi membantu pasien mengidentifikasi metode coping yang adaptif. Ya. Nah, semua yang saya jelaskan ini adalah saya rasa sudah bisa dicerna oleh Bapak Ibu sekalian. Saya tidak perlu menjelaskan yang panjang lebar karena memang ini hanya refreshing, ya. Refreshing langkah-langkah intervensi krisis atau tentang intervensi krisis dari definisi sampai ke penanganannya, ya. Kemudian ini ada metode yang disebut dengan metode SACC atau SAC, ya, krisis intervensi, yaitu stabilisasi bertujuan mencegah kondisi semakin buruk, ya. Sangat
jangan sampai kondisi semakin buruk. Akhirnya artinya bahwa kondisinya distabilkan. Kemudian asesmen dan triase, segera lakukan diagnosis untuk pasien yang membutuhkan intervensi. Ya. Kemudian komunikasi ini saya kasih kata Indonesia harusnya C ya, communication, bertujuan memberikan motivasi kepada pasien. Kemudian koneksi, menghubungkan pasien dengan sistem pendukung yang dibutuhkan. Itu untuk metode intervensi SAC atau SACC. Ya. Jadi yang pertama harus distabilkan dulu, kemudian di asesmen kondisinya dengan triase kalau memang dibutuhkan. Kemudian ya. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Gimana ya? Padahal saya udah di bawah ini wifi. Oke ya. Nah ini udah. Speakernya Bu, mic speakernya. Saya ini nggak ada speakernya. Speaker Ini dari saya laptopnya call-in maksudnya. semua. Iya, sudah saya call-kan. Sudah saya maksimalkan. Iya, udah saya maksimalkan semua. Sudah Bu, ini Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, tentunya untuk intervensi krisis ini ada kekurangannya, yaitu yang pertama, intervensi krisis berusaha untuk meringankan masalah yang diajukan dan tidak selalu mampu mengatasi masalah mendasar yang mungkin berkontribusi terhadap masalah yang diajukan seperti diskriminasi, penindasan, atau kemiskinan. Ya. Jadi memang tidak semua ya krisis intervensi, paling tidak kita memberikan motivasi, memberikan support supaya pasien bisa bangkit kembali, semangat untuk memperbaiki diri. Ya, kalau misalnya kondisi-kondisi yang kemiskinan atau mungkin ada hal-hal yang mendasar, itu mungkin kita tidak bisa tangani. Ya. Kemudian yang kedua, intervensi krisis sulit untuk diterapkan kepada klien yang tidak menerima kita, ya, tidak menerima bantuan. Sama saja, kalau kita menghadapi pasien dengan gangguan jiwa, kalau pasien itu tidak bisa menerima kita juga sulit untuk mengadakan intervensi. Sama juga kita di lapangan seperti itu. Kalau orang itu tidak mau menerima kita, ya nggak bisa kita intervensi. Itu kelemahan dari krisis intervensi. Kemudian intervensi krisis ini dilakukan dengan tahap-tahap. Yang pertama, pengkajian kondisi fisik, emosi, dan perilaku klien. Ya. Jadi pengkajian yang pertama, kondisi fisiknya seperti apa, emosinya seperti apa, perilakunya seperti apa. Kemudian perawat dalam kondisi krisis memberikan layanan langsung pada orang-orang yang mengalami krisis, ya, dan bertindak sebagai anggota tim intervensi krisis. Jadi intervensi krisis itu kita tidak bekerja sendiri. Jadi nanti kita mempunyai tim, ya, tim anggota dalam melakukan intervensi atau melakukan tindakan kepada pasien. Perawat di lingkungan rumah sakit atau kronis membantu individu dan keluarga berespon terhadap krisis penyakit yang serius, hospitalisasi, dan kematian ini kalau di rumah sakit. Di lingkungan masyarakat, misalnya kantor, klinik, rumah sekolah, lingkungan, dan sebagainya, ini memberikan bantuan pada individu dan keluarga yang mengalami krisis situasional dan perkembangan. Ya. Perawat yang bekerja dengan sekelompok klien tentu harus mengantisipasi situasi di mana krisis dapat terjadi. Ya. Jadi kita juga harus waspada, harus menganalisis situasi lingkungan. Kira-kira krisis bisa terjadi di mana saja, dan apabila kita mengantisipasi itu sudah terjadi krisis pada pasien, berarti kita harus melakukan tindakan intervensi krisis. Keperawatan ibu dan anak, perawat harus mengantisipasi krisis seperti kelahiran, bayi prematur, lahir mati, keguguran, lahir abnormal, ya. Itu juga sebenarnya perhatian kita pada intervensi krisis.
Latihan dilakukan intervensi krisis dan bencana. Nah, ini nanti saya akan memberikan penugasan, ya sekedar saja, tidak berat ya. Nanti bagaimana mahasiswa, Bapak Ibu sekalian bisa menerima pelajaran saya akan memberikan apa ya istilahnya kasus ya, kasus nanti dianalisis pakai teori yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Ya. Kemudian sekarang, kenapa seseorang bisa mengalami krisis ya? Ini saya kaitkan dengan bencana ya. Jika seseorang itu terancam, dia akan mengalami gangguan yang disebut gangguan psikologis, atau di sini saya beri judul bencana yang menyebabkan masalah psikologis ya. Nah, bencana yang bisa menyebabkan masalah psikologis yang pertama adalah intensitas dampak ya. Bencana yang menghasilkan kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat kebanyakan menyebabkan distress emosional pada bencana yang terjadi lebih lama ya. Jadi kalau misalnya dampak dari psikologi, masalah psikologis ini, intensitas bencana itu akan terjadi lebih berulang gitu ya. Jadi akan menyebabkan intensitas dampak ya. Intensitas dampak artinya bahwa bencananya itu berulang-ulang ya. Berulang-ulang sehingga menghasilkan kerusakan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Kebanyakan menyebabkan emosional ya, di sana akan menyebabkan masalah psikologis. Kemudian rasio dampak, jumlah dampak sesuai dengan proporsi lingkungan yang terkena bencana ya. Jadi perbandingannya berapa, misalnya di daerah tersebut, kemudian kerusakan dari rumah, kerusakan dari fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Ketika suatu bencana mempengaruhi populasi dari suatu komunikasi, ini secara signifikan akan mempengaruhi psikologis masyarakat tersebut. Ya. Wah, semuanya terjadi rusak, semuanya hancur, semuanya banjiran, semuanya. Nah, itu akan psikologisnya juga intensitasnya akan berpengaruh. Jadi berat ringannya gangguan psikologis pada masyarakat tersebut atau individu di lingkungan tersebut. Potensial untuk terulang kembali bencana yang lain ya. Kalau tadi berulang mungkin gempa lagi. Nah, kalau yang ini adalah potensial gempa yang berbeda. Misalnya sudah bencana yang berbeda, sudah gempa, banjir, kemudian angin, hujan, mungkin seperti itu ya. Ini juga akan menyebabkan ansietas atau kecemasan, dan dampaknya adalah masalah psikologis juga terhadap masyarakat tersebut. Aspek budaya dan simbolik merubah perubahan dalam sosial budaya dan aktivitas rutin menjadi sangat terganggu ya. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, pasti semuanya akan berubah ya, kebiasaannya, kemudian perilaku sehari-harinya, kemudian mungkin kegiatan aktivitas sehari-harinya yang mungkin sangat mengganggu, tidak seperti biasa yang sudah rutin dilakukan dan masyarakat tersebut sudah merasa nyaman. Dengan adanya bencana ini akan merubah aspek budaya yang akan menyebabkan masalah psikologis. Ya. Dampak psikologis bencana yang pertama tadi sebenarnya sama dengan krisis ya. Di atas demonstrasi stres emosional sama ya. Ya, tapi kalau di sini bentuknya adalah gejala-gejala yang muncul pada masyarakat atau individu apabila terjadi bencana ya. Psikologisnya kalau stres emosional meliputi lumpuh mental, gangguan tidur, ingat kembali rasa ketakutan merasa sendiri, merasa asing, gelisah, depresi, marah,
berdosa, ya, karena bertahan hidup. Mungkin yang lainnya mati, dia kok hidup gitu ya, dia merasa bersalah. Ya. Kemudian yang kedua, reaksi stres fisik, sakit kepala, lemas di kaki, tangan, merasa lelah, tenggorokan serak, nyeri otot, nyeri dada, mual, diare, kurang nafsu makan, gangguan pernapasan, menggigil, kepala terasa panas, kedinginan, gemetar, pusing, rasa berputar, kesemutan, alergi, influenza, dan lain-lain. Ya. Ini sebenarnya adalah dampak-dampak psikologis karena bencana. Kemudian yang ketiga, reaksi stres kognitif, yaitu susah berkonsentrasi, daya pikirnya lumpuh, kacau, apatis, kehilangan ingatan jangka pendek, kemampuan mengambil keputusan dan pertimbangan menurun, tidak dapat menentukan pilihan atau urutan prioritas. Ya. Jadi kalau sudah terganggu kognitifnya ya sudah, kalau sudah terganggu konsentrasinya ya sudah, berarti kita sudah tidak bisa berpikir, berkonsentrasi. Reaksi stres perilaku, kemarahan, meledak, tingkah laku yang berlebihan, kekerasan, menarik diri dari pergaulan sosial, menyendiri, frekuensi minum minuman keras dan rokok meningkat, berperilaku seperti anak kecil, berkelahi, bermasalah dengan anggota keluarga, terisolasi dan dari masyarakat atau komunitas. Anorexia, menolak makan atau bulimia, ya, atau makan berlebihan dan sebagainya. Itu adalah reaksi-reaksi seseorang atau individu atau masyarakat yang terdampak bencana yang mempunyai masalah psikologis atau muncul masalah psikologis. Nah, fase-fase respon bencana yaitu fase peringatan yang pertama atau ancaman, bervariasi dalam jumlah peringatan, bisa berlangsung lama atau tiba-tiba. Fase yang kedua adalah fase dampak. Semakin besar dampak cakupan bencana, semakin besar menimbulkan dampak psikologis. Ya. Yang ketiga, fase penyelamatan atau heroik. Semakin cepat penyelamatan, semakin besar mengurangi dampak psikologis. Yang keempat, fase penyelesaian. Bantuan dari petugas akan meningkatkan optimisme korban bencana. Ya. Kemudian fase inventory, yaitu fase di mana korban bencana mulai mengenali bencana, korban sudah merasa kelelahan, harus memikirkan relokasi dan sarana yang rusak. Yang berikutnya, fase kekecewaan. Pada kondisi ini, relawan sudah mulai ditarik sehingga korban bencana sudah mulai diabaikan. Mereka butuh kembali gaya hidup. Stresor yang terjadi adalah konflik keluarga, biasanya seperti itu. Kemudian fase terakhir adalah fase rekonstruksi, fase pemulihan properti fisik dan prasarana. Ini merupakan fase-fase perjalanan wilayah atau masyarakat yang terkena dampak dari fase terancam sampai dia rekonstruksi kembali. Ya. Ini grafiknya dari mulai pra-disaster sampai reorganization, ya. Sini. Jadi sampai reconstruction, ya. Jadi pra-disaster, kemudian impact dampaknya di sini kondisinya, kemudian ini di fase penyelamatan, ya. Kemudian inventory, recoil, kemudian rekonstruksi, ya. Ini adalah grafik masyarakat yang terkena bencana. Penanganan terhadap reaksi stres, ya, ini ada bermacam-macam tindakan yang mungkin bisa solusi atau yang bisa dilakukan atau disarankan kepada masyarakat pada saat kita dikeluhi untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak psikologis, masalah psikologis. Ada beberapa macam, yaitu menceritakan pengalaman bencana diri sendiri dan mendengarkan pengalaman orang lain. Jadi yang pertama memang kalau kita mengalami pada pasien dengan masalah psikologis, kita harus pintar mendengarkan. Ya, mungkin kita udah dapat teorinya bahwa paling gampang
pertama adalah kita mendengarkan intervensi, mendengarkan keluhan pasien, ya. Yang kedua, mencurahkan perasaan, jangan memendamnya, ya. Kemudian bernapas dalam, rileks, kontak fisik, ya. Lakukan olahraga dan mengendorkan ketegangan, mencari kesenangan atau hobi, jangan menghibur hati dengan minuman keras, melakukan makan dengan gizi yang seimbang, membuat perencanaan dan tidak memaksakan diri, tidak menyalahkan diri sendiri, dan tidak menanggung kesedihan sendiri, dan meminta pertolongan, ya. Yang terakhir, karena tadi saya bilang kalau orang sudah tidak mau dibantu dan tidak butuh pertolongan, itu akan sulit. Paling tidak pasiennya memang butuh bantuan kita, ya. Nah, ini yang terakhir. Ini hanya sekedar saja, ya, nanti nggak usah dipikirkan terlalu berat karena ini udah penyelesaiannya sudah ada di materi di atas, ya. Mahasiswa mampu melakukan simulasi action gerakan pada kondisi bencana. Kemudian ini soalnya, ya, petunjuk pengerjaannya ada di bawah, ya, ada kunci-kunci cara menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak, tapi tolong disesuaikan dengan materi yang sudah saya berikan di atas, ya. Jadi dipelajari kembali topik 3 tentang respon psikologis pada bencana, gunakan teori tentang respon psikologis pasca gempa yang baru saja kita pelajari, kemudian Anda buat rencana penanganan. Oke, mau diberikan terapi apa? Monggo, ya. Silakan. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Nyon perso Bu Endang. Iya. Berkaitan dengan tugas. Oke. Tugasnya ini berarti yang tadi apa namanya yang simulasi tadi bermain peran, kemudian ya, yang ini mengerjakan tugas pun Ibu. Bukan, satu tugasnya Ibu. Tugasnya satu. Yeah. Tugasnya cuma satu, ini aja. Ini, tapi diceritakan. Tadi apa namanya? Disimulasikan dengan kasus ini gitu loh, Bu. Oh, nggih. Nah, disesuaikan gitu loh, maksudnya simulasinya dengan kasus ini gitu. Oke. Ditulis tapi ya, Bu. Jadi cuma satu. Tulis nanti dikirim ke email saya ya, Bu. Oh ya. Ini bentuknya apa, Bu? Individu apa kelompok, Bu? Kita punya kelompok. Oh, kelompoknya ada berapa, Bu? Ada berapa, ya? Ada bentar. 10 kayaknya. Ketuanya siapa, Bu? Ketua kelasnya? Mas Made. Atau si Pen yang tadi menghubungi Ibu saja. Oh, gitu. Ya. Boleh, Bu, kalau mau dibuat kelompok, boleh didiskusikan dulu kira-kira untuk penyelesaiannya seperti apa. Nanti untuk kelompok mengikuti kelompok yang sampun ada ya Bu Endang, J? Ya, biar nggak terlalu banyak kelompok. Oke. J nanti bingung ini kelompok apa, menyesuaikan kemauan J. Terima kasih Bu Endang penjelasannya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Bu, saya mengulangi tadi pertanyaan dari Bu Titik. Berarti ini kasusnya ambil yang di latihan ini, kemudian di role play-kan atau cuman dianalisa lewat Bisa absen, Bu. Ya sudah terabsenkan. Oh, nggih, Bu. Nggih, matur suwun sangat nggih. Nggih, Assalamualaikum. Dianalisa kemudian di role play kan tapi tertulis Ibu. Oh,
Oh, role play tertulis. Nggih. Ya, kayak bikin skenario ngoten nggih. Skenario, Sutradara nggih. itu nggih, Bu, nggih. Nggih, sampun paham, matur nuwun. Sutradara. Nggih. Ada lagi? Ada Bu Nani barang nggih, Bu? Ada Bun, Nggih, Bu Nani. diundang sugeng sonten. Bu Nani rajin banget kon sekolah ki lho. Sampun simbah-simbah, Bu. Sama Bu. Yang ngendikane mencari ilmu sampai dari yang lahat ya. Ya, ya. Ini kan cuma refreshing, kita udah pernah belajar ya, Bu. Nggih. Oke, ada lagi? Cukup. Ada pertanyaan? Cukup nggih? Cekap, matur nuwun, Bu Oke, Endang. sekedar refreshing saja. Ini mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi apa namanya teori-teori yang sudah lalu. Ini saya hanya mengambil poin-poinnya saja karena memang waktunya kan tidak terlalu lama ya. Saya rasa dengan seperti ini kita ingat kembali apa yang pernah kita pelajari dulu. Ya, sehingga nanti mungkin saya intinya ya cuma melatih aja ini yang kasus untuk membuat analisis kemudian diskenariokan, gitu nggih? Nggih. Kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri. Semoga sukses selalu. Amin. Ya. Amin. Semuanya sehat selalu, ya. Amin. Amin ya. Amin. Selesai sampai ini waktunya berapa bulan, Bu? 9 bulan atau 10 bulan? Semoga 9 bulan. Oke, semoga Lebih sukses. cepat lebih baik, Ibu. Iya, nggak usah lama-lama. 11 bulan kok ngarang. Kayak hamil saja 9 bulan 10 hari. Sampai 30 Juni kan masih 11 bulan lagi. Oh gitu. Kalau lebih cepat kan lebih baik, Bu. Iya. Itu kan wisudanya, Pak, Bu. Ada kumlot Iya, mahasiswanya cerdas-cerdas jadi cepat selesai. Iya, betul. Iya gitu. Karena dosennya seperti Bu Endang. Kenapa? Cerdas-cerdas. Saya udah lemot, Bu. Udah bisa berpikir cepat. Oke. Ji, terima kasih Bu Endang. Sukses Bu Triwiji, Bu Nani. Semoga sukses, semoga semua lancar. Amin. 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 Amin, Mas Abner. Sip. Mas Calvin udah tahu amin. Siapa nih? Abner Calvin. Wah, Ya. saya nih kalau mau kenalan ya lama banget ya, 180 ya, 180 orang. Cukup saya aja yang Kenalan sampai habis waktunya nanti ya, Bu. Lah iya, waktunya sih jam, Pak. Oke. Kalau Bu Wiji mungkin agak baca dalam ya, Bu. Bukan jiwa masalahnya. Bener itu dari awal itu. Aduh. Pertama Pak Sawab ngasih materi itu aku langsung dek. Wah, harus baca dari awal ini. Nanti sering japri Bu Endang lah. Sudah lupa semua, Bu. Iya. Udah lama ya. Enggak apa-apalah. Sekilas saja kok, Bu. Hanya lewat saja, ya. Oke, saya akhiri. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena tadi disambi-sambi, mohon maaf sekali. Mungkin sampai ketemu lagi nanti pas ada penugasan jiwa ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sehat selalu, J. Ya. Oke. Cukup.
J. J. Saya live, J. Pun nderekaken. J.